Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistematika Al-Quran dan ruang lingkup sistematika Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahwa sistematika ini merupakan susunan atau struktur. Nah, sedangkan sistematika Al-Quran sendiri ini merupakan pembahasan mengenai susunan, struktur, dan penyampaian isi Al-Quran, baik dari segi kronologis, turunnya wahyu maupun susunan dalam mushaf. Nah, dalam hal ini, sistematika Al-Quran mencerminkan bagaimana Al-Quran ini turun dan tidak diturunkan secara sekaligus, tetapi melalui proses bertahap selama kurang lebih dari 23 tahun pada masa kenabian Rasulullah SAW. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap bagian dari Al-Quran diturunkan secara kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi sosial pada saat itu. Nah, budaya dan spiritual umat Islam pada masa itu. Pemahaman terhadap sistematika Al-Quran menjadi sangat penting untuk mengetahui konteks turunnya ayat, serta pesan dan maksud yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun secara umum, ruang lingkup sistematika Al-Quran ini mencakup beberapa aspek penting seperti pembagian surat dan ayat, pengelompokan ayat-ayat berdasarkan tema tertentu, urutan turunnya wahyu atau tartib nusuli, dan susunan dalam mushaf atau tartib mushafi. Nah, surat-surat dalam Al-Quran ini berjumlah 114 yang terdiri dari ayat-ayat yang jumlahnya beragam dan disusun dengan hikmah. Meskipun tidak disusun secara kronologis berdasarkan turunnya wahyu, namun susunan mushafi ini tetap menghadirkan kesinambungan, makna dan hubungan tematis yang sangat dalam. Maka dari itu, mengkaji sistematika Al-Quran tidak cukup hanya memahami arti harfiah dari ayat-ayatnya, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap struktur atau susunan-susunan ayat Al-Quran secara keseluruhan dan keterkaitannya antara satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai pengertian dan ruang lingkup dari sistematika Al-Quran. Di sini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu macam-macam sistematika Al-Quran. Para ulama mengembangkan berbagai pendekatan untuk memahami isi Al-Quran. Adapun tiga pendekatan utamanya yaitu tematik, kronologis, dan mushafi. Adapun yang pertama, mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan tema tertentu seperti keadilan, zakat, akhlak, dan lain-lain. Meskipun tersebar ayat-ayat tersebut, dibahas bersama untuk memahami satu topik secara utuh. Yang kedua itu kronologis, membedakan dari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun ayat Makkiyah berproses pada tauhid dan akidah, dan adapun Madaniyah membahas hukum dan kehidupan sosial. Yang terakhir, mushafi, susunan Al-Quran seperti yang ada di mushaf saat ini disusun sesuai dengan petunjuk wahyu, bukan urutan-urutan ayat tertentu. Cukup sekian dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga tentang hikmah dan tujuan sistematika Al-Quran. Nah, hikmah dan tujuan sistematika Al-Quran bukan sesuatu yang disusun secara sembarangan atau semata-mata karena alasan teknis, tetapi mencerminkan adanya hikmah dan tujuan ilahiyah yang sangat mendalam. Nah, salah satu hikmah dari sistematika Al-Quran adalah untuk memberikan kemudahan dalam memahami ajaran Islam secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Karena wahyu diturunkan secara gradual, umat Islam pada masa awal kenabian dapat memahami pesan-pesan keislaman dengan bertahap, sehingga tidak memberatkan dan bisa diterima secara perlahan oleh akal dan hati. Nah, pendekatan ini juga menunjukkan rahmat dan kelembutan Allah dalam membimbing manusia. Nah, selain itu, sistematika yang tidak kronologis tetapi tetap harmonis menunjukkan keistimewaan Al-Quran
dan ayatnya tidak tersusun seperti buku biasa, namun tetap terdapat kesinambungan pesan dan kesatuan makna yang kuat antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia, tetapi wahyu ilahi yang penuh keajaiban dan makna tersembunyi. Nah, tujuan dari sistematika ini adalah agar umat Islam dapat mengambil pelajaran berpikir kritis terhadap pesan-pesan Al-Quran dan senantiasa menggali kandungan makna sesuai konteks kehidupan yang terus berkembang. Nah, lebih jauh, sistematika Al-Quran juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Islam adalah agama yang komprehensif yang mencakup aspek spiritual, sosial, politik, dan budaya. Nah, dengan demikian, tidak hanya dengan demikian, dengan memahami sistematika ini, umat Islam diharapkan tidak hanya memahami Al-Quran secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Nah, artinya tidak cukup hanya membaca dan menghafal ayat, namun juga harus memahami pesan yang terkandung di dalamnya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begitu, Al-Quran akan benar-benar menjadi petunjuk hidup sebagaimana yang diinginkan oleh Allah bagi seluruh umat manusia. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.